tahlilan misalnya. Bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rofa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harokatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba. Lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa. Rofa pas ditarik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rofa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu. Nggak pernah nyual. Kalau NU tahlilan, kalau Muhammadiyah tahlilun. Di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi. Sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang, jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya. Cuman memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa Anda tak pinjamnya atau berikan saja? Kan tuntas babnya gitu ya. Ada sebuah acara ya, acara yang berkaitan dengan 1 abad NU yang juga diselenggarakan oleh PAN. Nama acaranya Simposium Nasional 1 Abad NU yang sudah terjadi hari Sabtu tanggal 18 bulan 2 2023. Di sana menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya seorang ustadz yang cukup terkenal di Muhammadiyah dan juga di luar Muhammadiyah, dan sekarang menjadi wakil ketua 1 majelis tablik, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Dalam simposium tersebut, Adi Hidayat mencoba mengangkat 2 topik yang sebenarnya berkaitan dengan fikih mengenai perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Ada 2 perbedaan di Muhammadiyah dan NU, dan ini ya menjadi politik identitas gitu. Yang pertama kunut, yang kedua tahlilan. Ya tentu nggak bisa kita bahas semuanya ya, tapi kita ambil yang tahlilan. Di situ Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya dalam pandangan NU dan Muhammadiyah, tahlilan itu di kalangan elit atau di kalangan ulama itu sudah selesai. Tapi yang menjadi masalah pemahaman tahlilan di akar bawah itu. Ya, beliau menyontohkan bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau hidup, beliau sempat mengkritik tahlilan. Tapi yang dikritik oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan itu bukan esensi tahlilannya, tetapi lebih pada bahwasanya tahlilan itu ibadah yang memberatkan. Karena orang melakukan tahlilan setelah pasca kematian itu terkadang harus mengutang-utang ketika tidak punya modal. Itu yang dikritik oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Artinya kritiknya itu dari sisi sosial, bahwasanya tahlilan itu terlalu memberatkan, atau dari sisi ekonomi gitu. Itu yang dikritik oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Tapi bukan pada substansi tahlilannya gitu. Oke, itu nanti yang kita akan coba telusuri ya, apakah betul Mbah Yai Ahmad Dahlan itu hanya mengkritik tahlilan dari sisi memberatkan, bahwasanya orang yang mau melakukan tahlilan itu terpaksa harus mengutang-utang itu, tapi bukan mengkritik pada substansi tahlilannya itu. Ya contoh sederhananya Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa dipahami.
ketika ada orang mau melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu secara substansi tidak pernah dipermasalahkan dan menjadi kewajiban bagi orang yang memiliki istitoah, kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Dan ibadah haji itu ruknun min arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam. Tapi ketika ada orang yang mau melakukan haji, kemudian semua hartanya itu dijual. Misalnya kalau kita semua sawahnya itu dijual supaya memiliki kemampuan finansial berangkat ke Mekah. Dengan menjual banyak sawah itu ya tentu dia bisa melakukan haji. Tapi yang menjadi masalah bagaimana nanti setelah melakukan haji, apa yang dimakan. Itu yang dikritikan bukan pada hajinya, tapi apa? Nah, pada sisi bagaimana dia tadi punya aset yang banyak, punya sawah, kemudian dijual semuanya untuk melakukan haji. Jadi kritik Mbah Yai Ahmad Dahlan, ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengkritik tahlilan, itu bukan pada substansi tahlilan, tapi tahlilan itu ibadah yang butuh modal. Ketika orang mau melakukan tahlilan nggak punya modal, harus menghutang-hutang atau memakai tirkah, yang mana orang yang meninggal tadi punya anak yatim, atau misalnya dia punya hutang, ahli warisnya tidak menggunakan harta yang ditinggalkan untuk apa? Menyaur hutangnya, tetapi justru dipakai untuk tahlilan. Dan kira-kira semacam itu ya. Itu apa yang disimpulkan. Kemudian yang kedua, ini juga menarik ya. Istilah tahlilan, meskipun nanti kita akan bahas secara detail ya. Kalau di Muhammadiyah itu pakainya tahlilun, jadi dibaca apa? Dibaca marfu. Marfu itu salah satu tandanya apa? Dhammah, marfu, tahlilun. Tapi kalau di NU itu tahlilan, dibaca apa? Mansub gitu. Mansub itu apa? Fathah gitu. Karena Muhammadiyah memahami bahwasanya tahlilun itu ismun, kata benda. Kalau di NU tahlilan itu memahaminya sebagai masdar. Sebenarnya masdar itu juga isim gitu. Masdar itu kalau di Jurumiyah gimana? Yang belajar Jurumiyah. Masdar itu al-ismu al-mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahwu daraba yadribu dzarban. Masdar itu isim yang dibaca mansub yang datang di posisi ketiga dalam tasrif fi'il atau dalam ilmu morfologi, bagaimana kata-kata itu terbentuk. Contohnya daraba yadribu dzarban, yang dzarban itu yang dibaca mansub atau fathah itu namanya masdar. Ini menarik yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, nanti kita coba analisa ya. Dia mengatakan kalau di NU itu bacanya tahlilan, meskipun kadang di masyarakat juga nggak selalu konsisten Pak. Orang NU pun kadang juga bilang tahlil saja kan, nggak selalu tahlilan. Tapi yang paling umum ya tahlilan ya. Itu disebut apa? Masdar. Berarti kalau Muhammadiyah dengan NU sebenarnya sepakat terhadap tahlilan. Hanya saja kalau Muhammadiyah itu memakai kata tahlilun dengan dibaca apa? Marfu. Kalau di NU itu tahlilan dengan dibaca mansub. Dan ini memiliki makna filosofis itu. Maksudnya apa? Kalau tahlilun marfu, marfu itu kan artinya apa? Yang diangkat, makanya harokatnya apa? Dhammah. Kalau tahlilan itu mansub, harokatnya apa? Fathah. Fathah itu kan apa Pak? Datar gitu. Maksudnya apa? Dihubungkan pada posisi mayitnya gitu. Kalau tahlil di Muhammadiyah itu, tahlil itu dilakukan sebelum kematian, ketika ada orang yang sakaratul maut, mohon maaf.
Yang mana Rasulullah bersabda apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah mayit-mayit kamu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kita sudah pernah bahas ya. Mautakum itu kan mauta. Itu jamak mufradnya apa? Mayit. Mayit itu kan ada dua makna. Mayit itu secara makna hakiki ya orang yang meninggal. Padahal al-aslu fil kalam apa? Al-haqiqah. Asal pembicaraan itu maknanya apa? Makna literal, bukan makna majazi. Tapi kenapa kok lakinu mautakum la ilaha illallah kita pahami secara makna majazi? Untuk membawa dari makna hakiki menuju makna majazi itu harus ada apa? Qarinah, ada indikator yang mendukung bahwasanya ini bisa dipalingkan dari makna literal kepada makna majazi. Nah, qarinahnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang lain apa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah. Sehingga mayoritas ulama memahami lakinu mautakum la ilaha illallah itu man hadarahul maut. Orang yang mau kedatangan kematian. Itu di semua kitab, Pak. Bahkan di Fathul Mu'in pun. Fathul Mu'in itu talqin ada dua ya. Ketika mau meninggal dan pasca mayat dikuburkan. Tetapi Sahibul Fathul Mu'in atau Syekh Zainuddin Al-Malibari ketika menjelaskan hadis lakinu mautakum la ilaha illallah, tetap beliau memahaminya apa? Man hadarahul maut, orang yang bakal kedatangan kematian. Itu yang tahlil yang umum dipahami di Muhammadiyah. Tahlilun dibaca marfu, artinya ketika apa? Ketika roh itu diangkat. Makanya marfu yang diangkat itu apa? Rohnya. Makanya tahlilan itu dilakukan sebelum kematian, ketika nyawa itu mau diangkat gitu. Tapi kalau di NU tahlilan itu dibaca mansub. Kalau mansub itu kan datar aja, menggambarkan kalau mayit itu ditahlili ketika sudah dikuburkan. Tapi sebenarnya NU dan Muhammadiyah sama-sama apa? Sama tahlil. Tahlilan sama tahlilan. Meskipun ini ya namanya ini analisa, ini nggak selalu betul, Pak. Ini kan bisa di satu sisi betul, satu sisi tidak mutlak kebenarannya gitu. Oke, coba kita bahas. Yang pertama tadi, apakah betul Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika dulu mengkritik tahlilan itu hanya dari sisi ekonomi atau dari sisi sosial, bahwasanya orang yang melakukan tahlilan itu harus mengeluarkan dana yang cukup besar sehingga namanya ibadah tidak boleh memberatkan. Artinya Mbah Yai Ahmad Dahlan belum mengkritik dari sisi teologisnya atau substansi tahlilan itu betul-betul ibadah atau tidak. Ada sebuah buku ya, buku ini penting untuk dimiliki, Pak, yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Bukunya kecil, namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa kok buku ini penting? Karena buku ini ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Beliau adalah murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak meninggalkan karya tulis, karena beliau lebih terkenal sebagai man of action, lebih pada tataran aksi, membentuk apa kader atau ta'lifu rijal, membentuk apa generasi penerus. Berbeda dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang memiliki cukup banyak karya tulis. Tetapi bukan berarti pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu tidak terdokumentasi. Yang salah satu buku yang mendokumentasikan pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan adalah bukunya Kiai Haji Raden Hajid yang namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga buku ini penting untuk menelusuri bagaimana pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan pada saat beliau hidup. Artinya Raden Hajid ini saksi hidup yang bisa mendokumentasikan dan merekod apa yang
menjadi pemikiran-pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan. Di halaman 101 Pak, Kiai Hajid itu menyebutkan ada 12 item bid'ah yang berhasil diberantas oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Di poin atau di item yang ketiga, beliau mengatakan ketika ada orang yang meninggal, selamatan 3 hari, baca tahlil tiap-tiap malam sampai 7 hari, selamatan 40, 100, 1000 atau nyewu, dan haul itu ulang tahun kematian, dengan bacaan tahlil di muka jenazah dengan lagu dan suara keras. Artinya menurut Kiai Haji Raden Hajid, kalau kita lihat bahasanya itu Mbah Yai Ahmad Dahlan berhasil memberantas bid'ah gitu. Bahasanya memang pakai bid'ah, meskipun sekarang kalau kita baca di fatwa dan putusan tarjih itu tidak pernah memakai kata bid'ah. Ada sih di beberapa tempat, tapi secara umum tidak pernah pakai kata bid'ah. Paling kalau di Muhammadiyah hanya masalah ini tidak ditemukan dalilnya, yaitu menghindari kata-kata yang apa? Yang sensitif gitu, menyerang kelompok yang lain gitu. Tapi di sini beliau mengatakan tadi telung dino, pitung dino, matang puloi, nyewu, nyatusi nyewu, hol, itu termasuk bid'ah yang diberantas oleh Mbah Yai Ahmad, sehingga itu masih butuh analisa. Bisa jadi Mbah Yai Ahmad Dahlan awal-awalnya melihat tahlilan itu pada sisi, maksudnya mengkritik tahlilan itu pada sisi bahwasanya ini ibadah yang memberatkan. Kemudian ketika itu kan tentu melakukan kajian, apakah betul tahlilan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat itu betul-betul bagian yang integral dari agama, artinya memiliki landasan syar'i yang jelas atau tidak. Bisa jadi awalnya hanya mengkritik pada hal yang memberatkan di dalam tahlilan, kemudian dikaji pada substansinya. Tapi kalau kesimpulan Kiai Haji Raden Hajid, ya berarti apa tadi? Dianggap ini bid'ah dan diberantas oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Okay. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan, karena tentu kita hubungkan bagaimana kitab-kitab yang dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, terutama kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ketika bicara makan-makan pasca kematian itu, bagaimana keterangan kitab-kitab Syafi'iyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba definisikan apa sebenarnya tahlil itu, kemudian tahlilan ya, tapi yang jelas bukan kayak guyonan itu Pak ya. Kalau tahlil kemudian menjadi tahlilan, pasar sama pasaran gitu. Kalau tahlil itu betulan, kalau tahlilan dolanan, bukan semacam itu ya. Itu selemetan di masyarakat ya, meskipun terkadang oh iya betul ya, masuk akal ya. Tapi masuk akal bagi yang sepakat kalau nggak ada tahlilan gitu. Bukan semacam itu ya. Ya, tahlil itu sebenarnya kan kata dari bahasa Arab di Indonesia, karena menyerap beberapa kata dari kata asing sehingga tahlil itu diserap menjadi bahasa Indonesia. Tahlil kemudian kalau ditambahi akhiran an, ya maknanya disebut tahlilan. Nah, tahlil itu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi kalau dikatakan tahlilan yang sudah menjadi definisi yang umum dipahami, tahlilan itu ritual ibadah dengan bacaan-bacaan tertentu. Ada format bacaannya, mulai dari tawasul ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya ya. Kemudian ada waktu-waktu tertentu, misalnya malam Jumat, kemudian pasca kematian tadi telung dinani, mitung dinani, matang puluh dinani, nyatusinya wuni dan seterusnya. Ini yang disebut tahlilan. Okay. Nah, kemudian kalau kita lihat di fatwa tarjih,
ketika ada pertanyaan yang diajukan kepada majelis tarjih, sebenarnya pandangan Muhammadiyah terhadap tahlilan itu bagaimana? Maka jawaban majelis tarjih, kalau yang dimaksud tahlil itu adalah bacaan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka sebenarnya Muhammadiyah tidak pernah mempersoalkan, bahkan menganjurkan untuk dibaca, sebagaimana keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata la ilaha illallah itu kan termasuk zikir. Ketika kita baca sebanyak-banyaknya, itu perintah dari Al-Quran supaya kita apa? Udzkurullaha dzikran katsira. Kemudian kalimat la ilaha illallah dalam banyak hadis juga dijelaskan memiliki beberapa keutamaan. Salah satu keutamaannya yang dikutip di dalam fatwa tarjih, Nabi Muhammad SAW bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka man, orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, yang ia mengharap dengan kalimat itu keridhaan Allah. Kemudian masih banyak ya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Kemudian bagaimana fatwa tarjih menjawab tentang tahlilan pasca kematian, yaitu tahlilan yang biasanya dilakukan tadi hari-harinya sampai hari 7 hari, 40 hari. Maka di sana dikatakan tidak dijumpai oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah tidak mengamalkan hal itu. Yang dijumpai kalau kita telah hadis dengan dasar pengamalan agama, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kan majelis tarjih coba menghindari kata-kata yang sensitif. Artinya hanya khawatir kalau kita melakukan tahlilan itu masuk dalam hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun itu. Nah, kemudian di fatwa berikutnya Pak, majelis tarjih menjelaskan bahwasanya tahlilan itu sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Saya potong poinnya saja. Maksudnya apa? Tradisi selamatan pasca kematian itu sebenarnya menjadi tradisi agama Hindu, yang mana agama di Nusantara ini kan dinamisme, animisme, dinamisme. Kemudian masuk agama dari India, Hindu, kemudian disusul Buddha, kemudian disusul Islam. Ketika Islam masuk, maka dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu sebenarnya dalam kajian budaya itu kan lebih alkulturasi daripada asimilasi. Kalau alkulturasi itu kan bertemunya dua budaya, dia tidak saling menghabisi. Tapi kalau asimilasi, budaya yang baru menghabisi budaya yang lama. Tapi yang menjadi problem alkulturasi ini nanti akan memunculkan paham sinkretisme, sebuah anggapan bahwasanya dua budaya atau dua keyakinan itu sama-sama benar gitu. Sehingga muncul Islam ke Jawen. Tradisi Jawa betul, tradisi Islam betul. Ya memberikan sesajen kepada pepohonan, kemudian juga melakukan ibadah sebagaimana umat Islam, ya sholat dan yang lainnya kan gitu. Ini bahaya paham sinkretisme. Dan di dalam fatwa majelis tarjih, di samping dijelaskan bahwasanya ini warisan budaya atau agama Hindu, melihat pada tahlilan itu yang tadi mengeluarkan banyak biaya yang besar. Terkadang harus pinjam kepada tetangga atau kepada keluarga dan seterusnya ya, atau saudara dan seterusnya ya, sehingga terkesan tabdzir, yaitu berbuat mubadir. Karena menghabiskan dana yang cukup banyak,
kemudian juga kadang berkatnya nggak kemakan semuanya itu. Ya. Nah, kemudian tadi kalau ada pemahaman yang mengarah pada sinkretisme, dua-duanya betul gitu. Hindu betul, Islam betul. Itu ternyata ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah, wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu dalam Islam apa? Kafatan, secara totalitas. Ini sababun nuzulnya Pak, menarik. Karena ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Ini kan backgroundnya dari Yahudi. Orang Yahudi itu mengkultuskan dan mengagungkan Sabat. Sabat itu apa? Hari Sabtu. Karena dalam Sifru Takwin atau The Book of Genesis, kitab kejadian dari Taurat, itu dijelaskan setelah Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi dan seterusnya, itu Allah istirahat di hari Sabtu. Sehingga orang Yahudi itu ketika sudah masuk hari Sabtu tidak boleh melakukan aktivitas apapun, termasuk masak, termasuk apa, menyalakan lilin itu nggak boleh. Jadi lilin itu sudah dinyalakan sebelum masuk hari Sabat. Nah, sehingga Abdullah bin Salam ketika sudah masuk Islam, karena di Madinah itu kan sudah ada komunitas Yahudi Pak Tebu, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, lebih tua daripada Islam kan, ya. Abdullah bin Salam ketika itu meminta izin kepada Nabi supaya diberikan apa, kesempatan tetap menghormati Sabat. Maka turunlah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu disuruh masuk agama Islam secara totalitas. Relevansi fatwa Majelis Tarjih ketika menjawab tahlilan dengan apa yang dipahami oleh Abdullah bin Salam dan teman-temannya dari background Yahudi ini apa Pak? Artinya kalau kita sudah masuk Islam, budaya Hindu ya ditinggalkan, kira-kira semacam itulah isyaratnya. Sebagaimana tadi komunitas Yahudi diantaranya Abdullah bin Salam ketika sudah masuk Islam ya budaya-budaya apa Judaism atau budaya-budaya Yahudi ya ditinggalkan gitu. Nah kemudian berikutnya Pak, ini yang paling menarik. Nanti kita akan masuk pada bagaimana pendapat-pendapat para imam dari Syafi'iyah. Di dalam kitab Janazah kita HPT jilid 1, di sana dikatakan wasna'u li ahlil mayyiti ta'aman. Wasna'u, dan buatlah kamu sekalian li ahlil mayyit, untuk keluarga mayit, ta'aman, makanan. Berarti orang yang kita dianjurkan apa? Membuat makanan untuk keluarga mayit. Wala tajtami'u ila ahlil mayit, dan janganlah kamu berkumpul kepada keluarga mayit ba'da dafnihi, setelah mayit itu dikubur. Haitsu yasna'una lakumut ta'am, yang mana yang sekiranya mereka membuat untuk kamu sekalian makanan. Intinya ada perintah memberikan makan, dan tidak boleh kita ijtima berkumpul di keluarga mayit setelah mayit itu dikuburkan sehingga mereka apa? Membikin makanan. Kenapa keputusan kita demikian? Itu yang pertama, didasarkan hadis Abdullah ibn Ja'far. Tatkala datang kematian Ja'far, ketika itu terbunuh ya, maka Nabi bersabda isna'u, buatlah kamu sekalian, untuk, maksudnya khitabnya ditujukan kepada para sahabat ketika itu, li ali Ja'farin, untuk keluarga Ja'far, ta'aman, makanan, faqad atahum ma yusghilum, karena mereka sedang apa? Faqad, maka sesungguhnya atahum, datang kepada mereka, ma yusghilum, sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu apa? Kesedihan kematian. Orang yang ada keluarganya meninggal itu kan sedih, secara psikologi kan shock Pak, sehingga secara umum sudah tidak memikirkan dirinya sendiri,
mau masak ya jelas nggak mungkin. Sehingga ada kesunahan bagi tetangganya, saudaranya dan umat Islam yang lain apa untuk memberikan makanan. Kemudian yang kedua, kenapa kok ahlul mayyit itu tidak dianjurkan untuk tadi memberikan makanan atau orang-orang berkumpul di keluarga mayit yang mana mereka membuat makanan? Itu berdasarkan hadis Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Dia berkata, kunna na'uddul ijtima', kami menilai berkumpul ila ahlil mayit, kepada keluarga mayit, wa sun'atat ta'am, dan mereka bikin makanan ba'da dafni, setelah mayit itu dikubur, minan niyaha, termasuk apa? Perbuatan meratapi mayit, yang dilarang enggak? Dilarang. Tapi hadis Abdullah ibn al-Bajali ini kan bukan, tidak ada keterangan Rasulullah yang melarang, tapi bahasanya kuna, kami. Nah, ini hadis mauquf. Tapi kalau ada kata nahnu yang apa, mutakalim ma'al jam'i, itu menunjukkan apa? Dia ada indikasi marfu' kepada Rasulullah. Makanya kunna na'uddu al-ijtima'. Itu meskipun hadisnya mauquf tapi bisa dipakai dalil. Kenapa? Karena ada indikator berasal dari Nabi. Apakah putusan tarjih kita ini janggal, Pak? Maksudnya apa? Janggal itu yang saya maksud nggak punya kesamaannya dengan pandangan madhab gitu. Atau Muhammadiyah berusaha untuk berbeda dari madhab-madhab yang sudah ada. Ternyata kalau kita coba cek, Pak, yang pertama kita awali dari kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini kitab yang cukup terkenal, Pak. Sudah diterjemahkan, artinya di tradisi keilmuan Nusantara itu kitab Irsyadul Ibad itu apa? Cukup populer ya. Bahkan Gus Yahya PBNU itu sebelum melakukan peringatan 1 abad NU, Pak, itu khatamannya apa? Kitab Irsyadul Ibad. Nah, tradisi itu yang nggak ada di Muhammadiyah, Pak, saya kira. Event-event kita jarang dibumbui nuansa yang menjadi apa? Tradisi keilmuan gitu. Kata Matarji nggak ada. Mesti kata Matarji. Ya. Di kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini pengarang kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu pengarangnya juga ahli hadis, Pak, gitu. Sehingga di kitab Fathul Mu'in itu kalau ada hadis yang maudhu itu selalu dikritik. Tapi meskipun demikian kadang-kadang beliau juga di beberapa tempat memakai hadis dhaif. Salah satu karyanya yang bicara tentang hadis yaitu kitab Irsyadul Ibad. Di sana dikatakan wa yukrahu lahumul julusu laha wa sun'u ta'amin yajma'una an-nas 'alaih. Dan dimakruhkan bagi keluarga mayit itu sun'u ta'amin, membikin makanan, yajma'una an-nas 'alaih, yang mereka mengundang-undang orang-orang untuk makan tadi. Berarti hukumnya apa? Makruh. Ahlul mayit tidak boleh bikin makanan. Kemudian dengan makanan itu mereka mengundang orang-orang untuk mendatanginya. 5 rawa Ahmad an Jarir ibn Abdillah al-Bajali qol kunna na'ayyid wa san'ahu mut'ama ba'da dafnihi minan yaha. Sama enggak dengan dalil tarjih? Sama, artinya matching. Sama, putusan tarjih mengutip hadis Jarir ibn Abdillah Al-Bajali. Kitab Irsyadul Ibad juga sama. Berikutnya, wa yustahabbu li jirani ahli mayit, dan disunahkan untuk tetangga-tetangga ahli mayit walau ajnabiyah, selain orang meskipun orang ajnabiyah, maksudnya orang asing tidak punya hubungan apa? Family. Wa ma'arifihim, dan orang-orang yang mengenal mayit tadi. Wa illam yakunu jironan, meskipun bukan tetangga, tidak harus tetangga, harus pokoknya yang penting kenal. Wa aqaribihil abaid, dan kerabat-kerabatnya yang jauh, meskipun beda desa, beda
kota. Wa in kanu bi ghairi baladil mayit, meskipun mereka bukan di satu desa dengan mayit. Misalnya kalau kita di Mbalan yang meninggal apa? Di Bojonegoro atau di kota yang lain tetap disunahkan. Disunahkan apa? Ayasna'u li ahlihi ta'aman, mereka membuat untuk keluarga mayit itu makanan yakfihim yauman wa lailatan, yang mencukupi mereka 1 hari 1 malam. Kenapa kok 1 hari 1 malam? Yang secara umum 1 hari 1 malam, kesedihan yang sok beratnya itu, Pak. Meskipun dalam keterangan yang lain selama dia belum atau selama mereka belum bisa bikin makanan sebagaimana biasanya, tetap disunahkan memberikan makan. Yang keterangan yang kedua ini kan sama dengan hadis Ja'far tadi, yang mana Rasulullah bersabda apa? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum apa? Mayusgilum. Artinya irsadul ibad dengan tarjih itu sama, poin yang disampaikan sama tadi. Disunahkan apa? Ngasih makan untuk ahlul mayit. Yang kedua apa? Ahlul mayit jangan sampai bikin makanan. Itu sama. Artinya putusan tarjih kita kalau kita hubungkan dengan kitab klasik, Pak, itu ya matching, tidak ada perbedaan sebenarnya. Tapi orang yang membaca putusan tarjih kita ini kok seolah-olah menyerang tradisi yang ada. Padahal di kitab kuning juga semacam itu, Pak. Kan sama tuh, dalilnya sama, poin yang disampaikan apa? Sama. Okay. Nah, berikutnya kita coba lihat bagaimana keterangan kitab fikih yang paling populer di Indonesia atau di Nusantara, yaitu kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu diberi hasyiah. Hasyiah itu, kitab Fathul Mu'in itu sebenarnya syarah, Pak. Matanya apa? Quratul Ain bi Muhimmatidin, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dari Malabar, atau dari apa, kalau kawasan kalau sekarang India itu di Kerala, yaitu India Selatan. Meskipun dia orang India, tapi kenapa kok populer tidak hanya di negara India tapi juga di negara Arab? Karena beliau muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama yang cukup otoritatif di kalangan mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan. Fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i itu pasti dirujuk ke Ibnu Hajar Al-Haytami, yang secara umum diikuti oleh Syafi'iyah di Yaman, di Malabar, dan juga di Indonesia. Kalau di Mesir memakai Ibnu Hajar Al-Imam Ar-Ramli gitu. Kemudian Fathul Mu'in itu syarahnya dari Quratul Ain. Jadi Fathul Mu'in itu syarah, Quratul Ain itu matanya, semuanya karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian kitab ini diberikan hasyiah. Hasyiah itu syarah atas syarah gitu. Atau secara umum yang disebut syarah saja, yaitu yang ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati dalam sebuah kitab yang berjudul apa? I'anatut Thalibin. Kitab ini yang paling sering dirujuk dalam masalah fikih di Nusantara. Banyak riset, Pak, tentang Bahsul Masail ya. LBM, Lembaga Bahsul Masail, dari 1926 awal berdirinya Bahsul Masail itu. Meskipun Bahsul Masail pernah kita kaji ya, sebenarnya itu memiliki apa? Hubungan dengan studi klub yang digagas oleh Kiai Haji Mas Mansur. Tapi sejak berdirinya NU menjadi Bahsul Masail ini, kemudian sampai sekarang itu banyak penelitian yang tentang mengkaji sebenarnya kitab apa yang banyak dirujuk dalam Bahsul Masail. Survei atau bukan survei, penelitian itu menunjukkan yang sering dirujuk kitab I'anatut Thalibin gitu. Dan kitab I'anatut Thalibin ini, Pak, ternyata penulisnya itu memiliki genealogi dengan Bayai Ahmad Dahlan secara keilmuan. Artinya sanad keilmuan, genealogi keilmuan Bayai Ahmad Dahlan itu sebenarnya juga berasal dari pengarang kitab I'anatut
Thalibin ini yang di Muhammadiyah jarang dikaji dan juga jarang diungkap sebenarnya sejauh mana tentang hubungan Bayi Ahmad Dahlan dengan pengarang kitab I'anatut Thalibin gitu. Dan bahkan Bayi Ahmad Dahlan yang dulu namanya Muhammad Darwish, ketika haji kemudian menimba ilmu yang cukup lama, punya hubungan yang cukup lama dengan Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati. Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati itu mengusulkan supaya nama Muhammad Darwish itu dirubah menjadi Ahmad Dahlan, karena Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati punya tafaul, harapan yang positif kalau Bayi Ahmad Dahlan itu mewarisi gurunya, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nanti kita lihat fatwanya, itu gurunya Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati. Dalam I'anatut Thalibin, Pak, di sana dikatakan wa yukrahu li ahlil mayyit al julus li ta'ziyah wa sun'u ta'am yajma'una nas alaih, dan seterusnya. Beliau ini sebenarnya mengutip dari Irsyadul Ibad, tapi setelah saya cek kenapa kok Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati itu kok gak menulis referensi. Ya memang di kitab-kitab kuning itu kadang nukilan itu disebutkan sumbernya, terkadang tidak, sehingga yang dinukil oleh beliau sama dengan keterangan kitab Irsyadul Ibad yang kita baca tadi gitu. Apalagi beliau ini kan memberikan penjelasan terhadap kitabnya siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu Sahibu Fathil Mu'in. Di samping itu beliau menukil fatwa dari Baladul Haram, yaitu fatwa-fatwa dari beberapa mufti lintas madhab yang ada di Masjidil Haram, Pak. Karena Masjidil Haram itu dulu kan kiblatul ilm, kiblatnya ilmu, yang mana semua madhab itu dikaji gitu. Dan di Haram itu kan kita yang di Nusantara ini tidak ada, Indonesia itu kan disebut Al-Jawiyin. Al-Jawiyin itu bukan Pulau Jawa saja, tapi semua orang Melayu ini disebut Jawiyin. Dan banyak ulama-ulama kita yang menjadi syekh di sana. Kayak siapa? Mbah Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, dan banyak sekali itu. Di antara pertanyaan yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Sato Dimyati, pertanyaannya bagaimana? Anna syahsa idza intaqala ila daril jaza, ketika seseorang sudah meninggal, wa hadara ma'arifu wa jiranuhu, kemudian didatangi orang-orang yang mengenalnya dan tetangganya, jaro al-urf, sudah menjadi tradisi, bi annahum yang tadhiruna ta'am, orang yang takziah itu menunggu makanan. Kalau sudah menunggu makanan, wa min ghalabatil haya ala ahlil mayyit yatakallafuna takalluf atam. Ahlul mayyit itu pasti malu, masa banyak orang yang takziah kemudian tidak diberikan suguhan, sehingga karena malu terbebani, Mbak, termasuk cari modal bagaimana bisa menghidangkan makanan. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan, kemudian menyuguhkan untuk mereka makanan yang cukup banyak. Wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqah as-sadidah. Ahlul mayyit itu berusaha untuk menghidangkan makanan dengan tadi kesusahan yang sangat berat, Pak. Artinya kalau nggak punya uang ya harus pinjam tadi. Kemudian pertanyaannya, Pak, pertanyaan yang diajukan kepada para mufti di Balad Haram ini, kalau ada waliul amri atau hukam, pemimpin, yang mana pemimpin itu kan harus tamasuk bis sunnah, berpegang pada sunnah, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apakah seorang pemimpin ini boleh melarang tradisi atau adat yang berlaku di masyarakat? Bisa dipahami ya, itu
pertanyaannya. Kemudian jawabannya, ini jawabannya ya. Di sana dikatakan, ma yaf'aluhun nasu minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am. Yang dilakukan oleh banyak orang pasca kematian apa? Berkumpul kemudian bikin makanan. Coba dikatakan apa? Minal bid'ah al munkarah, termasuk bid'ah yang diingkari. Alladzi yusabu ala man iha waliyul amri. Yang diberi pahala karena mencegahnya. Siapa yang mencegahnya? Waliul amri, orang yang memiliki otoritas. Nah, kemudian dikutip pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu syekhnya siapa? Gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, menulis kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Ini syarahnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, karangan Imam Nawawi, melahirkan banyak syarah, semuanya diakhiri dengan Muhtaj ya. Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami, Nihayatul Muhtaj Imam Ramli, kemudian Mughnil Muhtaj Khatib Syirbini, semuanya ulama yang populer dalam mazhab Syafi'i, Pak. Kalau jenengan ngaji mazhab Syafi'i nggak tahu kitab-kitab ini ya belum ilmunya belum level atas. Itu namanya Tuhfatul Muhtaj li Syarhil Minhaj. Di sana dikatakan wa yusannu li ahli jirani ahlihi ay al-mayyit tahyi'atu ta'amin yusbi'uhum yaumahum wa lailahum. Semuanya intinya, karena intinya ini poinnya sama ya. Sama dengan yang kita baca tadi. Tetangganya disuruh bikin makanan dan mereka dilarang bikin makanan, maksudnya keluarga mayit dilarang apa? Bikin makanan kemudian mengundang orang. Semuanya pokoknya semacam itu, Pak, karena waktu kita gitu. Intinya fatwa Ibnu Hajar juga semacam itu. Nah, kemudian berikutnya dikutip dari kitab Hasyiah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj, ala Syarhil Manhaj. Manhaj itu maksudnya Manhajut Tulab. Syarhul Manhaj itu yang disebut Fathul Wahab itu, Pak. Matanya kan Manhajut Tulab yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di sana dikatakan wa minal bid'ah al-munkarah wal makruh fi'luha ma yaf'aluhu an-nasu minal wahsya wal jam'i wal arba'in bal kullu dzalika haramun. Ini lebih menarik, Pak. Jadi bikin makanan itu termasuk bid'ah yang diingkari dan makruh untuk dilakukan. Coba, bal kullu dzalika haram, semuanya itu haram. In kana min malin mahjurin, kalau itu berasal dari harta yang mahjur. Mahjur itu harta apa? Yang tidak boleh ditasarufkan. Au min mayyitin alaihi dainun, apalagi kalau dari orang yang meninggal dia punya hutang. Au yatarattab alaihi dararun, atau terjadi apa? Kemudaratan dengan memakai harta tadi. Makanya gurunya Bayi Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, siapa, Pak? Yang dari Semarang, Mbah Soleh Darat Semarang, atau Umar As-Samaroni, itu menulis kitab dalam bahasa Pegon, karena semua kitabnya apa? Tulisannya Pegon, namanya Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah Lil Awam. Itu kitab yang penting, Pak. Di sana beliau juga mengatakan semacam itu. Kalau apa? Bahwasanya tahlilan itu haram ketika apa? Diambil dari harta yang mana mayit itu meninggalkan anak yatim. Nanti jenengan baca di kitab. Pertama, Mbah Soleh Darat itu punya kesimpulan semacam itu, Pak. Ternyata saya sudah telusuri, Pak. Ketika saya telusuri, salah satu dari referensi kitab tadi, Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah Lil Awam, itu dari mana? Dari kitab Syarah Al-Manhaj, yaitu Fathul Wahab. Sehingga kesimpulannya sama, bukan berarti Mbah Soleh Darat itu bikin sendiri, Pak. Memang merujuk pada kitab yang ada gitu. Okay. Kemudian berikutnya dikutip dari kitab Raddul Mukhtar tahta qauli Ad-Dur Al-Mukhtar. Ini kitab yang ditulis oleh Imam Abidin. Ini madhabnya apa?
Hanafi. Keterangannya sama, Pak. Artinya sama dengan yang kita baca. Ini kan nggak hampir sama, karena saya menyikat waktu, nggak mungkin saya bacakan satu persatu, nanti nggak selesai ya. Kemudian waqad ajaba binadhiri hadaini al-jawabaini mufti Sadah al-Malikiyah wa mufti Sadah al-Hanabilah. Maksudnya berikutnya, menurut pandangan mufti mazhab Maliki dan mufti mazhab Hambali juga sama. Dan fatwa ini, yang fatwa dari mazhab Syafi'i tadi, yang pertama itu ditulis oleh Ahmad ibn Zaini Dahlan mufti Syafi'iyah di Makkah al-Mahwiyah. Ini dikutip siapa? Gurunya Syekh Abu Bakar Sato Dimyati, yaitu Ahmad ibn Zaini Dahlan. Dan nama Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sebenarnya terinspirasi dari nama gurunya Syekh Abu Bakar Sato Dimyati. Berikutnya ini yang terakhir, Pak. Kita baca kitab asli Nusantara, Pak. Asli Nusantara artinya tidak bahasa Arab, tapi bahasa apa? Kalau kita menyebutnya tulisan Pegon, tapi ini bukan Pegon, ini Melayu, disebut Arab, yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari itu dari Banjarmasin, Kalimantan ya. Kitabnya judulnya Sabil al-Muhtadin. Kitab ini cukup populer di kalangan Melayu, Pak. Misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Patani atau Thailand itu. Kitab yang fikih yang otoritatif ini yang banyak dikaji. Memang kitabnya cukup dalam, hanya saja kelemahannya apa? Hanya membahas fikih ibadah, tidak sampai misalnya muamalat, munakahat itu, jinazat itu tidak sampai dibahas, tapi cukup lengkap. Tulisannya semacam ini, dan ini tulisan bahasa Indonesia, bahasa Melayu sebelum ada latinisasi, itu tulisannya apa? Arab. Makanya penting kita bisa baca biar tidak kehilangan sejarah. Tulisan Latin itu baru gitu. Jadi sebelumnya kita tulisannya apa? Arab. Bagaimana keterangannya? Ada yang bisa baca gak? Nggak, ini dan sunnah terus apa? Ya gimana itu? Ada yang bisa baca? Ini tulisan Melayu nih. Dan sunnah bagi segala isi kampung orang yang kematian. Dan sunnah bagi isi kampung orang yang kematian dan segala keluarganya jikalau jauh sekalipun. Sama nggak dengan keterangan kitab-kitab yang kita baca di atas? Sama. Sunnah apa? Membawa makan makanan akan yang kematian. Memang ini bahasa Melayu, Pak Tebu. Dengan mungkin ngomong ini bahasa ini kok bulet. Memang asli bahasa kita semacam ini. Kalau bahasa Indonesia itu kan sudah apa, Pak? Sudah disempurnakan, sudah dilakukan apa perbaikan dan yang lainnya. Tapi asalnya dulu semacam ini ya. Membawa akan makanan akan yang kematian, sekedar cukup akan dia pada siang dan malam. Tadi yang mencukupi apa? Sehari semalam. Yakfihim yaumahum walailatahum. Atau selama ada mereka itu masghul. Atau selama mereka itu apa? Masghul itu apa? Kalau bahasa Jawanya ketungkul atau sibuk. Maksudnya enggak kober bikin masak itu. Dan hendaklah disenantiasakan atas mereka dengan makan supaya tidak dhaif. Maksudnya tetap dikasih makanan selama dia tidak apa? Bisa bikin makanan. Supaya tidak dhaif. Dhaif itu apa? Lemah sehingga jatuh sakit. Mereka itu dengan tiada makan. Kalau terlalu sedih nggak bisa bikin makanan kan nanti jatuh sakit. Ini hukumnya apa tadi? Sunnah. Berikutnya dan makruh. Dan makruh terus apa itu? Ada yang bisa baca? Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukan segala manusia akan memakan dia.
Gimana maksudnya? Ini bahasanya jenengan itu. Dan makruh berarti hukumnya makruh juga bid'ah. Bagi yang kematian, maksudnya keluarga yang kematian, memperbuat makanan yang diserukan itu apa? Yang diundang-undang gitu loh. Bikin makanan kemudian mengundang orang lain. Segala manusia atas memakan dia dahulu daripada menanam dia. Maksudnya apa? Ada yang bisa memahami ini? Atas memakan dia dahulu daripada menanam dia. Menanam dia itu apa? Ini bahasa Melayu. Menanam itu menguburkan mayit gitu. Dan kemudian daripadanya, berarti bikin makanan sebelum mayit itu dikuburkan atau sesudahnya. Itu hukumnya apa? Makruh. Seperti yang terada. Seperti yang terada itu apa? Seperti yang sudah menjadi adat atau kebiasaan. Artinya ini yang berlaku di masyarakat Banjar. Keluarga mayit itu bikin makanan sebelum mayit dikuburkan atau sesudahnya. Ini dihukumi apa? Makruh lagi bid'ah ini. Kemudian berikutnya, dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruannya atau ya seruannya. Maksudnya apa, Pak? Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruannya. Maksudnya apa? Ya, kalau jenengan diundang hukumnya makruh mendatangi. Ini malah lebih keras ya fatwanya. Ini lebih keras daripada fatwa tarjih. Nah, itu artinya diundang saja itu hukumnya apa? Kalau kita mendatangi undangan tersebut hukumnya apa? Makruh lagi bid'ah ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di tarjih ya, enggak saya kutip ya, tentang fatwa yang berkaitan tentang cara menyikapi undangan tahlilan. Itu ada dua sikap. Yang pertama, dalam fatwa tarjih kita dikatakan kalau bisa meminta izin tidak bisa menghadiri dengan alasan bahwasanya paham Muhammadiyah tidak membolehkan tahlilan untuk kematian. Secara organisatoris ini yang paling ideal ditempuh oleh warga Muhammadiyah, yaitu apa? Tunduk pada paham agama yang diyakini oleh Muhammadiyah. Meskipun ini susah, Pak. Nah, tapi kalau tidak bisa mengelak itu atau dalam keadaan terpaksa harus hadir, maka bersikap pasif ini, bukan malah jadi apa, Pak? Menjadi pemimpin atau pelopor ya. Sekian ya, karena